Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Kali ini saya akan coba membahas dan mengupas tuntas tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan pertanyaan tentang Ya'juj Ma'juj. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Ya, sekarang kita akan lanjut. Di sini ada pertanyaan tentang siapa Ya'juj Ma'juj itu. Dan insya Allah saya akan menjawab yang senyatanya. Ya'juj Ma'juj adalah turunan Nabi Adam alaihissalam sebelum bertemu lagi dengan Ibu Siti Hawa ke alam dunia. Dan Allah menciptakan Ya'juj Ma'juj dari air maninya Nabi Adam alaihissalam yang bercampur dengan tanah di saat Nabi Adam alaihissalam mimpi basah. Dan pertanyaan yang kedua, benarkah mereka ada? Iya benar, mereka sampai saat ini ada dan terkurung oleh dinding yang sangat tebal yang dibuat oleh Raja Dzulkarnain dari besi. Dan ketiga itu bagaimana wujudnya? Wujudnya itu bertubuh besar, bermata sipit, berhidung pesek, dan tidak fasih dalam berbicara. Dan yang keempat, kenapa mereka dikurung? Dikurung karena mereka adalah manusia yang akan menjadi perusak muka bumi ini. Sesuai yang tertulis di dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 93-98, di sana tertulis semuanya tentang Ya'juj Ma'juj dan Raja Dzulkarnain. Kelima, dan kalau benar Ya'juj Ma'juj itu dua suku di kemunculannya akan perang atau bersatu merusak bumi. Betul, di saat dinding tebal itu jebol, bangsa Ya'juj Ma'juj bernilai dan berjumlah 999 akan keluar dari dinding yang tebal itu untuk berpencar ke seluruh negara. Dan akan berpencar ke seluruh negara untuk merusak muka bumi ini di saat matahari terbit dari barat. Dan disitulah akan terjadinya huru-hara, dan akan terjadinya manusia saling fitnah-memfitnah, dan juga akan terjadinya bencana-bencana alam yang besar sebelum akhir zaman tiba. Karena di saat matahari terbit di sebelah barat, itu menandakan akan datangnya hari kiamat pada keesokan harinya. Dan di situ Ya'juj Ma'juj juga akan bersatu dengan Dajjal berperang melawan Nabi Isa alaihissalam. Dan di sini masih ada pertanyaan lagi. Jika diterawang jauh ke depan, kemunculan mereka bisa diprediksi atau tidak? Kalau itu wallahu alam ya, karena itu adalah rahasia Allah. Dan ini ada pertanyaan lagi, saat ini posisi Ya'juj Ma'juj berdampingan atau di tempat yang terpisah? Posisi Ya'juj Ma'juj dari mulai tahun 2000 sebelum Masehi mereka berdampingan dan sampai berkembang biak dari mulai 2 menjadi 999, dan mereka itu dikurung di dalam dinding yang tebal yang terbuat dari besi dan timah oleh Raja Dzulkarnain. Dan disitulah mereka disatukan sampai akhirnya beranak pinak menjadi 999, yang nantinya jika dinding itu jebol mereka akan keluar. Dan di sini juga ada yang menanyakan di mana posisi Ya'juj Ma'juj. Posisinya adalah di Laut Merah dekat Bukit As-Sadain. Dan pesan positif untuk umat manusia seperti apa menyikapi Ya'juj Ma'juj ini? Alangkah lebih baiknya, intinya dari sekarang kita harus bisa persiapan diri, lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga masih banyak sekali ya pertanyaannya yang mungkin nanti saya juga akan jawab. Kenapa sih Ya'juj Ma'juj itu golongan manusia tetapi kenapa harus dikurung? Iya, karena memang Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan memang yang menciptakan Ya'juj Ma'juj bahwa itu adalah manusia perusak bumi yang emang akan bersatu dengan Dajjal. Dan disitulah dia sesosok manusia tetapi yang memang dilaknat oleh Allah. Makanya dikurung oleh Raja Dzulkarnain sesuai yang ada di dalam keterangan Quran Surat Al-Kahfi dari mulai ayat 93 sampai 98. Dan kenapa harus Raja Dzulkarnain yang mengurung Ya'juj Ma'juj? Raja Dzulkarnain adalah sosok manusia yang memang soleh dan menjadi kekasihnya Allah. Raja Dzulkarnain adalah turunan dari Sam. Dan Raja Dzulkarnain itu adalah memiliki sifat yang benar-benar baik hati, rendah hati, dan dengan kesolehannya itu Allah berikan mujizat kepada Raja Dzulkarnain untuk bisa membenteng dan mengurung Ya'juj Ma'juj. Karena kalau misalkan kita lihat ya, siapa sih Ya'juj Ma'juj dan apa hubungannya dengan Raja Dzulkarnain? Sebenarnya mereka masih saudara dan masih keturunannya Nabi Adam alaihissalam juga sama.
Begitu pemirsa. Dan di sini juga mungkin yang ada di dalam studio ini ada yang mau bertanya, silahkan, insya Allah saya bisa jawab. Iya pemirsa, jadi kehebatannya Yajuj Majuj itu di saat dinding yang dibuat oleh Raja Zulkarnain jebol, mereka itu keluar dengan sangat cepat karena dengan kehebatannya seperti dalam hitungan detik. Mereka itu bisa ke sana kemari berpencar melewati lautan, melewati pegunungan, itu dengan waktu yang sangat singkat. Berarti dari mulai diciptakan Yajuj Majuj itu tidak pernah ada kematian? Tidak pernah ada kematian. Yajuj Majuj itu dari mulai diciptakan oleh Allah, di situ dikurung, dan akhirnya dari 2 menjadi 999 yang akan menjadi perusak muka bumi ini, dan disebutkannya itu adalah bangsa Yajuj Majuj. Ya pemirsa, banyak sekali tentang Yajuj Majuj itu masih dalam perdebatan ya, karena ada beberapa versi yang menyatakan, dan juga ada satu hadis yang menyatakan bahwa Yajuj Majuj di saat keluar dari dinding yang tebal itu akan berpencar, dan memang di setiap melewati lautan itu air yang dari situ habis, dan di saat mereka berpencar itu gunung yang mereka lewati itu, gunung itu menjadi rata datar seperti tanah. Di saat matahari mulai terbit dari barat, itu Yajuj Majuj akan langsung bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, dan disitulah mereka berperang dengan Nabi Isa alaihissalam, dan hanya Nabi Isa alaihissalam yang bisa melenyapkan dan membunuh Yajuj Majuj beserta bangsa-bangsanya. Sebenarnya di saat nanti berperang antara Yajuj Majuj dan Nabi Isa beserta umat-umat manusia yang masih tersisa sebelum akhir zaman, akan banyak sekali pertempuran darah yang mengakibatkan banyaknya umat-umat muslim dan manusia yang memang meninggal. Tetapi ada 2 manusia yang memang ikut andil berperang dengan Yajuj Majuj dan Nabi Isa alaihissalam. Siapakah mereka? Mereka adalah titisannya Imam Mahdi. Dan juga satu lagi adalah orang yang memiliki ilmu dari Allah yang disebutkan dengan ilmu syahadah. Ilmu syahadah itu adalah ilmu yang diturunkan oleh Allah langsung kepada manusia yang Allah ridhoi dan Allah kehendaki. Manusia itu ciri-cirinya mempunyai kesolehan yang sangat luar biasa. Manusia itu orang yang kuat, orang yang tegar dalam menghadapi semua ujian-ujian yang memang datang dari Allah dan dari manusia-manusia. Dan kenapa orang itu bisa bersanding dengan Nabi Isa alaihissalam dan dengan manusia titisan Imam Mahdi? Karena orang itu adalah bentengnya titisan Imam Mahdi yang disebutkan dengan Satria Piningit kalau dalam Ugo Wangsit Siliwangi. Tetapi di dalam keterangan Al-Quran yang disebutkan dengan Imam Mahdi. Jadi masih tetap keluarganya, karena Imam Mahdi itu adalah keluarga ya, nama keluarga Mahdi. Jadi bisa dikatakan yang bisa ikut berperang dan ikut andil dengan Nabi Isa alaihissalam melawan Yajuj Majuj itu adalah adik kakak. Sebenarnya kalau untuk Yajuj Majuj itu akan dimatikan oleh Nabi Isa alaihissalam dan 2 orang manusia yang akan mendampingi Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Yajuj Majuj. Secara lahiriahnya, secara logika, manusia tersebut itu tidak bisa melihat Nabi Isa alaihissalam karena Nabi Isa itu adalah golongan nabi ya. Tetapi manusia sendiri itu seperti tidak sadar, tanpa disadari dibantu oleh kekuatannya Nabi Isa alaihissalam untuk melawan Yajuj Majuj beserta bangsa-bangsanya. Meninggalnya Yajuj Majuj itu seperti gimana prosesnya? Kalau meninggalnya Yajuj Majuj itu prosesnya hanya dengan membacakan takbir Allahu Akbar oleh golongan manusia yang mempunyai ilmu syahadah dan oleh golongan manusia yang memang titisannya Imam Mahdi. Dan itu semua memang tertera dan tertulis di dalam Quran surat Al-Kahfi yang tentang menceritakan Yajuj Majuj dan Raja Zulkarnain. Dari mulai Yajuj Majuj diciptakan, dan dari mulai Raja Zulkarnain membangun benteng dan dinding yang tebal. Dan di saat itu pun juga di surat Al-Kahfi ada keterangan menyebutkan tentang kematiannya Yajuj Majuj yang memang akan dilumpuhkan dan dimatikan oleh 3 makhluk Allah. Satu Nabi Isa alaihissalam, satunya lagi manusia titisan Imam Mahdi, dan 3 adalah manusia yang mempunyai ilmu syahadah yang memang Allah berikan langsung kepada orang yang dikehendakinya. Sekian dari saya, Anggra Putri Tania. Insya Allah kedepannya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya, dan insya Allah saya akan mengupas jelas dan tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.